Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai proses stokastik dan teorema Bayes. Kita akan belajar dulu mengenai proses stokastik berhingga dan apa itu sebenarnya proses stokastik itu. Proses stokastik berhingga ini adalah suatu proses ya, deretan suatu proses eksperimen atau percobaan di mana setiap masing-masing eksperimen ini mempunyai sejumlah nilai peluang yang percobaannya itu berhingga, artinya dia bukan percobaan yang tidak terhingga, ada akhirnya gitu. Mungkin kita baiknya ke ilustrasi. Jadi di sini ada kotak, kemudian di dalam kotak ini ada 10 bola, bolanya ada warna kuning dan coklat. Kemudian di kotak yang kedua ada 6 bola, warnanya kuning dan coklat dengan jumlah warna kuning dan coklat yang berbeda. Kemudian yang di kotak yang ketiga ini ada 8 bola. Di mana 3 bolanya ini adalah warna coklat. Nah, bola-bola ini akan dipilih secara acak ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita memilih bola tersebut, kita nggak tahu yang akan terpilih nanti di mana karena bolanya ini tertutupi di kotak ya. Kita ngambil dari lubangnya ini. Nah, yang ditanyakan adalah berupa peluang bahwa yang terambil itu adalah bola yang warna coklat. Berapakah peluang terambil bola warna coklat? Nah, dari sini sebenarnya kita mempunyai suatu urutan dari eksperimen di mana urutan tersebut tergantung dari kotak mana yang akan kita pilih gitu ya. Jadi, karena di sini ada 3 kotak, kita mempunyai peluang atau proses memilih dari satu di antara 3 kotak ini. Jadi, itu sudah merupakan suatu kejadian. Nah, mungkin kita akan menggambarkannya dengan diagram pohon agar lebih mudah untuk menunjukkan setiap dari kejadian yang tadi, gitu ya. Nah, karena tadi ada 3 kotak nih, berarti peluang mengambil satu kotak, jadi dipilihnya satu kotak ya. Jadi, ini peluang terpilih salah satu kotak. Karena tadi ada 3 kotak, berarti peluangnya adalah 1/3. Gitu ya. Ini kejadian yang pertama. Jadi peluang terambilnya kotak pertama ini akan sama dengan kotak kedua. Jadi peluang kotak 1 ini akan sama dengan peluang dari kotak kedua. Kemudian sama dengan peluang dari kotak ketiga. Oke, saya harapkan dari sini sudah mudah dimengerti. Nah, kita lihat kembali bahwa di kotak yang pertama ini ada 10 bola, di mana 4 diantaranya itu warnanya adalah coklat ya. Di sini ada 10, jadi mungkin 6 kuning gitu ya. Kemudian ini ada 4 coklat. Jadi 6 4, totalnya ada 10. Kemudian di sini ada 5 kuning, 1 coklat. Totalnya ada 6. Kemudian di sini ada 5 kuning dan 3 coklat. Totalnya ada 8 bola. Baik, kita akan memperhatikan kejadian lampu yang kuning. Karena tadi yang ditanyakan kuning ya. Kita akan memperhatikan kejadian lampu yang kuning. Berarti dalam hal ini kalau misalkan terpilih yang di sini, berarti peluangnya adalah ini adalah 6/10. Ya, 6/10. Kemudian yang di sini kalau kita perhatikan terambilnya kuning, berarti ini peluangnya adalah 5/6. Kemudian di sini peluangnya adalah 5/8. Ini kalau terambil kuning. Kalau terambil coklat, berarti peluangnya adalah 4/10. Untuk diagram pohonnya, biar lebih mudah untuk menganalisis, jadi kita akan memilih salah satu dari di antara kotak ya. Jadi ada kotak yang pertama, ada kotak yang kedua, ada kotak yang ketiga.
Untuk peluang masing-masing kotaknya ini adalah 1/3. Saya pakai warna yang berbeda. Jadi di sini 1/3, 1/3, 1/3. Oke, ketika kita memilih salah satu kotak, misalkan di kotak yang pertama, kita punya dua kemungkinan di sini, yaitu akan terpilih yang kuning atau yang coklat. Bisa terpilih kuning, bisa terpilih coklat. Ya, demikian juga untuk yang kotak yang kedua, ini bisa terpilih kuning, bisa terpilih coklat. Demikian juga untuk kotak yang ketiga, ini bisa terpilih kuning, dan bisa juga coklat. Nah, untuk masing-masing kotak ini, jadi kalau terpilih kuning, tadi adalah 6/10. Kemudian di sini berarti 4/10. Untuk yang kotak yang kedua, yaitu 5/6. Kotak yang kedua, ini ya, kotak yang kedua 5/6 dan 1/6. Kemudian kotak yang ketiga adalah 5/8 dan 3/8. Oke. Nah, apabila ditanyakan berapakah peluang yang terambil dari kotak 1 adalah coklat, seperti ini. Dari kotak 1 di sini terambil coklat. Nah, berapakah peluangnya? Maka peluangnya ini kita menghitungnya adalah dengan mengalihkan kemungkinan peluang dari terambilnya kotak yang pertama dan kemungkinan terambilnya bola warna coklat. Jadi di sini adalah 1/3 kali dengan 4/10. Hasilnya adalah 4/30 sama dengan 2/15. Jadi ini kalau misalkan dengan diagram pohon akan lebih mudah untuk menghitung nilainya. Kemudian misalkan diminta untuk mencari berapakah peluang yang terambil dari kotak 2 itu adalah coklat. Oke, kalau dari sini berarti kotak yang kedua kita perhatikan terpilih yang coklat, berarti 1/3 kali 1/6 hasilnya adalah 1/18. Demikian seterusnya kalau misalkan ingin memperhatikan berapakah peluang terambilnya pada kotak yang ketiga ini adalah kuning, berarti tinggal mengalihkan 1/3 dengan 5/8, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan diteruskan, berapakah peluang terambil dari kotak yang ketiga, ini coklat juga, berarti sama dengan 1/3 kali 3/8, hasilnya adalah 1/8 ya, seperti ini. Secara keseluruhan apabila dicari berapakah peluang terambil warna coklat, itu berarti kita tinggal menjumlahkan nilai-nilai peluangnya ini. Jadi ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Jadi itu nanti akan mendapatkan peluang terambil warna coklat. Jadi kita nggak peduli itu warna coklat di kotak yang pertama atau kotak kedua atau kotak yang ketiga. Peluang terambil warna coklat tanpa memperdulikan itu dari kotak yang keberapa ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan 2/15 ditambah 1/18 ditambah dengan 1/8. Nanti akan ketemu hasilnya ini dikalikan. Oke, ini adalah nilai peluangnya, itu keseluruhan terambil warna coklat. Oke, itu untuk mengenai proses stokastik, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu dengan
teorema Bayes. Teorema Bayes ini muncul karena ketergantungan pada keadaan yang dapat mempengaruhi timbulnya kejadian tersebut. Jadi kejadian yang bergantung pada kejadian yang lain. Jadi sebenarnya teorema Bayes ini tidak lepas dari peluang kejadian bersyarat. Jadi pengembangan dari teorema itu. Contoh sederhana misalkan peristiwa terjadinya suatu kebakaran gitu. Itu dapat dipengaruhi oleh keadaan cuacanya. Jadi kira-kira kalau musim peluang kemungkinan muncul kebakaran pada musim kemarau dengan musim hujan kan tentu berbeda ya, tergantung dari musimnya gitu. Nah, secara definisi misalkan diberikan suatu sampel gitu ya, ruang sampel S, dan ruang sampel tersebut kita pecah-pecah menjadi beberapa partisi. Misalkan ada ruang sampel B1, B2 sampai dengan BK, sedemikian hingga irisannya itu himpunan kosong. Artinya kejadian-kejadian tersebut adalah kejadian ruang sampelnya itu adalah yang saling lepas. Maka untuk sembarang kejadian A pada S akan berlaku seperti ini. Ini memang matematis sekali, tapi nanti saya akan menjelaskan lebih spesifiknya bagaimana penerapan dari teorema Bayes. Jadi kita bisa menghitung suatu kejadian di S itu dengan cara menjumlahkan irisan dari B dan A. Ini kurang lebih seperti itu ya untuk membacanya. Jadi peluang di A itu adalah sigma dari irisan peluang dari B, I-nya tergantung nih, kita mau mecah ruang sampelnya jadi berapa dengan A. Gitu. Nah, teorema Bayes ini didefinisikan, karena tadi sudah saya bilang ya, ini tidak lepas dari teorema bersyarat, untuk mencari peluang dari B irisan A ini, yaitu dengan cara PBI, P peluang dari B dikalikan dengan peluang dari A dengan syarat B, di mana I-nya ini adalah merupakan anggota bilangan bulat positif. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah suatu ruang sampel, ya kan? Ruang sampel di sini adalah kejadian di dalam ruang sampel ini dipecah ya. Ruang sampelnya ini dipecah menjadi B1, B2, B3, B4, dan B5. Dan di dalam ruang sampelnya ada suatu kejadian, maka peluang dari A ini kalau teman-teman lihat kan otomatis kan irisan dari A dari irisan B1. Kemudian yang di sini yang saya arsir ini kan berarti peluang dari A irisan dari B2. Kemudian yang di sini juga A irisan dari B3 dan seterusnya. Sehingga kalau untuk mencari peluang dari A, ini adalah total dari jumlah semua peluang dari A irisan B ke I. Bisa 1, 2, jadi PA irisan B1 diiriskan dengan B2, B3. Makanya kita menulisnya bentuknya seperti ini. I-nya tergantung dari berapa banyak kita memecah ruang sampel tersebut menjadi berapa partisi yang akan kita pecah. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Jadi pada sebuah pencalonan kepala desa, 1 dari 3 calon kepala desa akan terpilih. Jadi ada 3 calon di sini, yaitu ada Pak Ali, Pak Badu, dan Pak Cokro. Peluang Pak Ali terpilih itu adalah 0,3, peluang Pak Badu terpilih adalah 0,5, dan peluang Pak Cokro yang terpilih adalah 0,2. Jadi memiliki peluang yang berbeda. Dalam hal ini kita lihat bahwa peluang Pak Badu terpilih itu lebih besar di antara peluang kandidat yang lain. Berdasarkan visi dan misi calon kepala desa, apabila Pak Ali yang terpilih, maka peluang kenaikan iuran desa itu adalah 0,8. Namun apabila Pak Badu atau Pak Cokro yang terpilih, peluang kenaikan iuran desa itu adalah 0,1 dan 0,4. Jadi kalau misalkan Pak Ali terpilih nih, iuran desa itu akan naik gitu ya. Nah, peluang kenaikannya itu adalah 0,8, jadi sangat tinggi peluang naiknya iuran desa. Nah, di antara Pak Badu dan Pak Cokro ini, masing-masing juga memiliki visi dan misi untuk menaikkan iuran desa. Cuman mereka memiliki tingkat peluang kenaikan yang berbeda.
Nah, berdasarkan visi dan misi, yang peluang paling besar untuk memiliki kenaikan iuran desa itu adalah Pak Ali, sedangkan yang paling kecil itu adalah Pak Badu. Yang ditanyakan adalah berapa peluang iuran desa akan naik, gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah peluang iuran desa akan naik. Tidak peduli itu yang terpilih nanti Pak Ali atau Pak Badu atau Pak Cokro, tapi kita konsentrasi ke kira-kira berapa peluang iuran desa akan naik. Baik, dengan menggunakan proses stokastik ya, sebenarnya ini sama halnya dengan kasus ketika kita mengambil bola dari suatu kotak. Namun dalam hal ini kotaknya itu diibaratkan adalah Pak Ali, Pak Badu, dan Pak Cokro, tapi memiliki peluang yang berbeda-beda. Oke, jadi misalkan kita lebih sederhanakan lagi, kejadian A adalah kejadian yang terpilih menaikkan iuran desa. Kejadian B1 itu adalah Pak Ali yang terpilih. Kejadian B2 adalah Pak Badu yang terpilih, dan kejadian B3 adalah Pak Cokro yang terpilih. Nah, dari cerita tadi, yang diketahui itu adalah peluang dari B1 itu adalah 0,3. Peluang Pak Ali terpilih. Kemudian peluang B2 adalah 0,5. Peluang B3 adalah 0,2. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa peluang kenaikan iuran desa apabila, dari sini ada syaratnya nih, apabila Pak Ali yang terpilih itu adalah 0,8, sedangkan apabila Pak Badu yang terpilih adalah 0,1, dan Pak Cokro yang terpilih adalah 0,4. Nah, ilustrasi pada kasus ini itu bisa disajikan dalam diagram pohon. Jadi apabila kita menyajikannya dalam diagram pohon, maka akan diperoleh jadi ini adalah calonnya. Di sini B1 artinya Pak Ali, B2 Pak Badu, dan B3 yaitu Pak Cokro. Masing-masing memiliki 0,3, 0,5, ini 0,2. Nah, kemudian Pak Ali ini memiliki peluang untuk menaikkan iuran desa, yaitu A, yaitu kita simbolkan dengan P, A, dengan syarat B1, ini adalah 0,8. Kemudian Pak Badu mempunyai peluang menaikkan iuran desa, jadi P, A, B2 ini sama dengan 0,1. Pak Cokro juga demikian, memiliki peluang menaikkan iuran desa, yaitu P, A, B3 sama dengan 0,4. Dari diagram pohon ini terlihat beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Informasi yang pertama yaitu peluang Pak Ali terpilih dan iuran desa naik. Jadi Pak Ali yang terpilih di sini dan iuran desa naik, maka kita bisa cari dengan P B1 kali dengan P A dengan syarat B1 yaitu 0,3 kali 0,8, 0,24. Selanjutnya, peluang Pak Badu yang terpilih dan iuran desa naik itu bisa tuliskan P B2 kali P A dengan syarat B2 sama dengan 0,5 kali 0,1, hasilnya adalah 0,05. Yang ketiga, peluang Pak Cokro yang terpilih dan iuran desa naik yaitu P B3 kalikan dengan peluang naiknya iuran desa dengan syarat Pak Cokro yang terpilih yaitu 0,2 kali 0,4, hasilnya adalah 0,08. Oke. Nah, dari sini terlihat bahwa peluang iuran akan naik. Jadi di sini peluang iuran naik
yaitu di peluang A. Kita simbolkan tadi A kan kejadiannya, yaitu sigma, jumlah dari I sampai pertama, I1, sampai dengan yang ketiga, yaitu P BI dikalikan dengan P ini A dengan syarat BI. Jadi kita bisa jumlahkan langsung di sini, yaitu 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08. Hasilnya adalah 0,37. Oke, ini jadi peluang iuran akan naik siapapun nanti yang terpilih. Jadi peluangnya adalah 0,37. Suatu universitas akan mengadakan workshop untuk dosen. Universitas tersebut telah memesan 3 hotel di satu kota yang sama untuk dijadikan tempat menginap dosen. Setiap hotel ini memiliki daya tampung yang berbeda dalam menerima tamu. Peluang dosen menginap di hotel yang ke-1 ini adalah 0,2. Jadi peluang dosen menginap di sini adalah 0,2. Kemudian peluang dosen menginap di hotel yang kedua adalah 0,5. Peluang dosen menginap di hotel ketiga adalah 0,3. Jadi peluang untuk menginap di hotel yang kedua ini lebih besar di antara hotel yang pertama dan hotel yang ketiga. Nah, ternyata fasilitas di setiap hotel ini tidak sepenuhnya baik. Di masing-masing hotel itu ada sejumlah kamar mandi yang rusak. Ternyata di hotel yang pertama ini 5% kamar mandinya itu rusak. 4% kamar mandi di hotel yang kedua ini rusak. Kemudian 8% kamar mandi di hotel yang ketiga ini rusak. Oke, 8%-nya rusak, tapi berarti 92%-nya masih baik-baik aja. Yang ditanyakan adalah beberapa hal. Yang pertama, berapakah peluang dosen ini akan mendapatkan kamar mandi yang rusak? Jadi kalau misalkan dosennya ini terpilih ya gitu, kira-kira universitas tersebut harus memperhitungkan nih, berapa peluang dosen mendapatkan kamar mandi yang rusak. Kalau misalkan peluangnya sangat besar nih, ya mungkin lebih baik harus diadakan konferensi atau workshop di tempat yang lain, di kota yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, berapakah peluang dosen mendapatkan kamar mandi rusak di hotel yang ketiga? Jadi ini sudah spesifik. Berapakah peluang dosen mendapatkan kamar mandi yang rusak di hotel yang ketiga? Gitu. Jawabannya bukan 8% tentu. Karena kita harus memperhitungkan bahwa peluang seorang dosen masuk di hotel yang ketiga ini itu adalah 0,3. Gitu ya. Kita coba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita definisikan dulu. Yang pertama, dari yang diketahui itu kita akan menyusun kejadian-kejadiannya. Jadi misalkan R itu adalah kejadian terpilihnya kamar mandi rusak. Kemudian untuk H1 ini berarti kejadian terpilihnya hotel 1. Kemudian H2, ini H1, terpilihnya hotel kedua. Kemudian ada H3, ini kejadian terpilihnya hotel 3. Oke. Nah, apa yang kita ketahui dari ilustrasi yang tadi? Kita ketahui bahwa peluang terpilihnya H1 itu adalah 0,2. Peluang terpilihnya H2 itu adalah 0,5. Peluang terpilihnya H3 itu adalah 0,3. Nah, di saat yang bersamaan bahwa peluang terpilihnya kamar mandi rusak pada hotel yang pertama, seperti ini, itu adalah 0,05 karena 5% ya. Kemudian peluang terpilihnya kamar mandi rusak pada hotel yang kedua itu adalah 0,04.
peluang terpilihnya kamar mandi rusak pada hotel yang ketiga itu adalah 0,08. Nah, kita akan mengerjakan untuk yang pertama terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah berapakah peluang terpilihnya kamar mandi rusak, ya. Peluang terpilih kamar mandi yang rusak. Jadi yang ditanyakan adalah ini PR-nya. Nah, untuk mencari PR, ini berarti adalah sigma dari ada berapa nih ya hotelnya yang dipilih, yaitu ada 3. Kemudian peluang dari hotel yang ke I, jadi masing-masingnya dikalikan dengan peluang dari terpilihnya kamar mandi rusak di setiap hotel, yaitu hotel ke I. Nanti kita jumlahkan. Nah, kita bisa langsung, ini adalah perkalian dari peluang hotel ke I dan peluang terpilihnya kamar mandi rusak di hotel ke I. Jadi ini dikalikan dengan 0,05 ditambah dengan 0,5 kali 0,04 ditambah dengan 0,3 kali 0,08. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 0,054. Ini peluang terpilihnya kamar mandi rusak. Ini untuk soal yang pertama. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, berapakah peluang dosen mendapatkan kamar mandi rusak? Peluang dosen kamar mandi rusak di hotel ketiga. Jadi, apa nih kejadiannya? Oh, ternyata yang dicari adalah peluang dari dosen terpilih di kamar mandi rusak. Nah, kamar mandi rusak di hotel yang ketiga itu adalah berarti kita mencari irisan berapakah peluang dari H3 diiriskan dengan yang rusak. Itu kan? Ini sama saja dengan menggunakan kejadian bersyarat ya dan teorema Bayes, maka ini sama saja dengan peluang dari H3 kali dengan peluang dari kamar mandi rusak di hotel yang ketiga. Ini secara matematis, atau bisa juga dengan menggunakan diagram pohon. Jadi kalau bentuk ini dibuat diagram pohon, itu kan sama seperti kasus sebelumnya ya, contoh yang pertama. Nah, seperti ini kan. Nah, ini hotel yang 1, hotel 2, hotel 3. Nah, kalau ditulis secara matematis seperti ini, jadi peluang di hotel yang ketiga ini dikalikan dengan peluang berapa kamar mandi rusak di hotel yang ketiga. Di 0,3 kali 0,08. Hasilnya adalah 0,024. Nah, ini adalah peluang dosen memilih kamar mandi rusak, terpilih kamar mandi rusak di hotel yang ketiga. Oke, itu mengenai kasus yang seperti ini, contoh soal dari teorema Bayes dan kejadian stokastik. Kita lanjutkan, yaitu ada aturan Bayes. Jadi misalkan diberikan suatu ruang sampel S dan ruang sampel tersebut kita pecah-pecah menjadi beberapa partisi. Jadi hampir sama ya dengan teorema Bayes. Sedemikian hingga irisannya adalah himpunan kosong dan kejadian A adalah kejadian sebarang di S dengan peluangnya ini tidak sama dengan 0. Maka kita bisa mendefinisikan aturan Bayes, yaitu peluang BI dengan syarat A ini bisa dinyatakan seperti ini. Peluang dari BI irisan A per sigma dari B irisan A. Nah, ini sendiri, ini dengan menggunakan aturan Bayes ya. Menggunakan teorema Bayes sebelumnya. Ini menggunakan teorema Bayes.
didefinisikan seperti ini. Nah, ini adalah teorema Bayes. Jadi penjabarannya seperti ini. Oke, ini definisi dari aturan Bayes. Untuk pembuktiannya ini cukup mudah, pembuktian teorema ini, aturan ini. Karena kita bersandar di teorema Bayes sebelumnya. Jadi ini tinggal disubstitusikan dari teorema Bayes. Oke, bagaimana untuk contoh penerapannya? Ini sebenarnya kebalikan dari teorema Bayes ya. Jadi kalau tadi kan kalau diperhatikan untuk ini peluang dari BI dengan syarat A. Kalau sebelumnya, contoh sebelumnya mungkin teman-teman masih ingat, itu adalah A dengan syarat BI. Nah, ini ilustrasinya sama seperti dengan teorema Bayes. Kita coba ke contoh soal. Kita lihat kembali contoh yang sebelumnya mengenai pemilihan kepala desa. Peluangnya sama ya, ilustrasinya juga sama. Cuman kalau tadi kan yang ditanyakan adalah berapakah peluang iuran desa akan naik. Ya, ini nih yang ditanyakan. Nah, kita bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah berapakah peluang bahwa yang terpilih itu adalah Pak Cokro sebagai kepala desa. Tentu mungkin teman-teman akan bilang bahwa kan peluang Pak Cokro sudah ada nih 0,2. Nah, tapi jangan salah. Peluang Pak Cokro terpilih memang 0,2. Tapi tentu peluang secara keseluruhan karena Pak Cokro ini kan punya visi dan misi nih. Visi dan misi bahwa dia akan menaikkan iuran kepala desa itu 0,4. Jadi kalau Pak Cokro yang terpilih, iuran desa itu akan naik sebesar peluangnya itu adalah 40% akan naik gitu. Tentu ini sangat besar ya kenaikannya. Tentu ketika seseorang itu memilih kepala desa, pasti memikirkan visi dan misinya ini gitu. Walaupun peluang Pak Cokro misalkan ini kecil dibandingkan dengan peluang yang lain, tapi karena misalkan kenaikan iuran kepala desanya ini tidak terlalu besar nantinya, itu juga akan menjadikan pertimbangan untuk yang pemilih. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Jadi berapakah peluang bahwa yang terpilih sebagai kepala desa adalah Pak Cokro. Baik, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Kita akan menggunakan aturan Bayes. Jadi peluang bahwa yang terpilih sebagai kepala desa adalah Pak Cokro, ini tidak lain kita menghitung peluang berapakah B3. Tadi kita simbolkan untuk kandidat Pak Cokro adalah B3 dengan syarat adalah A. Karena kita memperhatikan juga, jadi yang ditanyakan adalah peluangnya Pak Cokro, tapi harus memperhitungkan visi misinya Pak Cokro juga. Nah, visi misinya adalah yang A tadi, yang A ini. Kita akan menerapkan aturan Bayes. Jadi di sini berarti peluang dari B3 kali peluang dari A dengan syarat B3. Ini ya. Jadi nah, ini adalah jadi peluang dari B3 dikalikan dengan peluang A dengan syarat B3. Kemudian kita harus menjumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Peluang dari masing-masing kemungkinan untuk peserta yang lain. Jadi B1 kali AB1 dan seterusnya. Kita coba bagi dengan peluang dari B1 kali peluang dari A dengan syarat B1 ditambah peluang B2 dikalikan dengan peluang A dengan syarat B2 ditambah peluang dari B3 dikalikan A dengan syarat B3. Oke. Nah, dari sini kita peroleh nih bahwa peluang dari B3 adalah 0,2 kali 0,4. Kemudian ini adalah 0,3 kali 0,8. Ini teman-teman bisa lihat lagi ya, cek lagi di tabel yang contoh sebelumnya. Ditambah peluang dari 0,5, ini 0,1 ditambah 0,2 kali 0,4.
Oke. Nah, apabila ini tinggal operasi aljabarnya aja, perhitungan kalkulasinya, ini hasilnya adalah 0,22. Oke. Nah, ini adalah peluang Pak Coklat terpilih, itu adalah 0,22 atau bisa 22% ya peluangnya terpilih. Jadi karena peluangnya Pak Cokro ini adalah 22% dibandingkan dengan kandidat yang lain, jadi bisa jadi sebenarnya kemungkinan besar nanti yang terpilih itu bukan Pak Cokro, jadi antara Pak Ali dan Pak Badu gitu. Jadi teman-teman juga bisa untuk mengecek berapakah peluang terpilihnya Pak Ali dan Pak Cokro untuk menjadi kepala desa, sehingga dari sini kita juga bisa memprediksikan, oh ternyata nanti yang terpilih adalah Pak Ali atau Pak Badu. Nah, bagi yang mau mengeceknya, silakan coba dicek nih, berapa sih peluang Pak Ali dan Pak Badu, dan di antara ketiga itu yang akan jadi kandidat pemenang itu kira-kira siapa ya. Nah, oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipahami semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.